Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya terlebih dahulu menyapa setiap kita dari tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kita mau bawa syukur kita di hadapannya. Kita percaya kuasa yang baru, berkat yang baru, bahkan sukacita yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Mari kita tundukkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari demi hari yang telah kami lewati, detik demi detik yang telah kami lalui, sampai saat ini kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami katakan semuanya karena pertolongan-Mu, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, siapa kami jika kami tanpa-Mu, siapa kami Tuhan jika kami keluar daripada-Mu Tuhan. Maka pada sore hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan membuka hati kami Tuhan. Kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa kami percaya kehidupan kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Ketika ada di dalam genggaman-Mu Tuhan, kami percaya hari-hari ke depan Tuhan yang kami jalani, yang akan kami lewati, kami percaya Tuhan kami akan beroleh kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami sangat bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau memuliakan Kau Tuhan, kami mau meninggikan Kau Tuhan, kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami tahu, kami sadar, kami percaya Tuhan, tidak ada Allah lain selain Kau Yesus Tuhan yang layak menerima pujian dan pengagungan dari setiap kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan Yesus yang layak menerima pujian dan pengagungan. Tidak ada yang lain, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sore hari ini kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang beribadah meninggikan nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun situasi keadaan yang kami hadapi, apapun pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami akan beroleh kekuatan yang baru, kami akan beroleh sukacita yang baru, kami akan beroleh damai sejahtera yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih dari semuanya itu Tuhan, yang terutama kerinduan kami ialah pribadi-Mu Tuhan tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan jalan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan bukan menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan lebih lagi dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi kata, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya
bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Bila ku renungkan setiap waktu, dan yang puja pengakuan dan pengagungan kepadamu yang lamanya kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan hanya kepadamu kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat Tuhan, inilah yang ku setiap waktu. Biarlah nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis biarlah pujian pengakuan kami Tuhan. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat Tuhan, saya bantu bila yang ku renungkan setiap
dalam kehidupan kami. Kau sangat baik Tuhan. Inilah pujian pengagungan kami naikkan kepadamu Yesus. Tidak ada Allah lain selain Kau Yesus yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Maka sore hari ini kami mau nyatakan iman kami. Kami mau deklarasikan komitmen kami Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, ku kan setia. Mengikut Yesus keputusanku, ku kan setia.
semuanya hanya meninggikan, mengagungkan Kau Raja di atas segala raja. Tiba saatnya kami mau bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu dan sejahtera-Mu mengalir bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ini setiap kami siap untuk bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Mari setiap kita yang merindu dan siap lebih lagi untuk bertepuk tangan bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yuk, jangan malu, jangan ragu. Jumpai kanan kirinya minimal 3 orang, berikan salaman dengan senyuman manis. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus dahsyat. Kita bertepuk tangan sore hari. Ya Allah yang perkasa, bukan dengan kuat dan hebat kami, Tuhan kami yang berkat. Bersama-sama kata, bukan denganku, namun karena kasih-Mu teruskan jiwaku. Amin. Lewat badai ragu-ragu, karena terluka dalamku, dengan imanku ku berseru. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Selamaku, kami jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari jemaat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan, bukan dengan keluargaku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebuskan jiwaku. Lewat badai ragu-ragu, karena terluka dalamku, dengan imanku ku berseru. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu, kami jalanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu, kami jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Musik memuji Tuhan. Hey! Bersama-sama. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu, kami jalanku, Kaulah Tuhan. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu, kami jalanku, Kaulah Tuhan. Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu, kami jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, 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 Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Tuhan kita yang percaya hanya Tuhan kekuatan kita melambaikan tangannya dan kepala. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi Yesus Tuhan. Yeay! Dengan Tuhan kami mampu melewati semuanya. Terima kasih Yesus.
Kau raja dalam hidup. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Dalam Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamat Yesus, Kaulah Raja dalam hidup selamanya. Hanya Kau Tuhan, kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku sangat biasa dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamat Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, semuanya amin. Biasa dengan silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka telinga kami. Kami buka pikiran kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
ini dari awal dengan segenap hatiku. Imanku berkata kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Karena sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sudah bangkit berdiri. Kita sambut dengan firman Tuhan pada sore hari. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Karena sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu pada hari ini. Tuhan, adalah karena kasih dan penyertaan-Mu juga pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh kembali lagi untuk beribadah kepada-Mu. Bukan karena kuat atau gagah kami, bukan karena kami memiliki kemampuan untuk bisa berdiri di hadapan-Mu hari ini, tapi semua karena oleh-Mu ya Bapa. Sekarang Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai kami, agar memberikan kami pengertian, agar kami mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa, agar kami boleh terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan berapa jam ke depan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nah, saya suka sekali nonton drama. Karena di sini banyak anak muda, mungkin juga suka nonton drama. Saya
sering bertukar judul sama Ibu Leni. Kamu lagi nonton apa? Saya lagi nonton ini, kita tukeran. Lalu mulai tanya, bagus nggak filmnya? Bagus nggak? Gitu. Lalu mulai nonton. Tapi ada satu hal yang sekarang lagi viral ini, bahwa banyak sekali film tentang suatu cinta yang besar, terutama bagi para pria. Jadi ceritanya itu pria-pria yang luar biasa dalam hal mencintai. Pertama bucin, ya, katanya cowok-cowok bucin, atau bahasa internasionalnya itu cowok-cowok green flag. Nah, jadi apa sih cowok-cowok green flag itu? Itu loh, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, cowok-cowok yang setia. Terus pertama setia, yang kedua pokoknya mau melakukan pengorbanan apapun juga buat pasangan. Nggak peduli badai, nggak peduli sulit, pokoknya berkorban. Nah, jadi banyak wanita nih sekarang ini, terutama anak-anak muda, para remaja-remaja putri, cari pasangan sekarang pokoknya kriterianya tinggi sekali. Jadi para cowok yang di tempat ini, pahamilah bahwa kriteria pemilihan pasangan hidup itu udah makin meningkat sekarang. Karena akibat dari film-film ini, ya. Nah, kenapa bisa begitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Karena yang nulis ceritanya juga wanita. Jadi pas dong, yang dituntut cowoknya harus begini, harus begini, harus begini. Pokoknya si cowok itu kalau mencintai harus seperti ini, harus seperti ini. Karena yang nulis perempuan. Karena kalau mungkin yang nulis laki-laki, mungkin ceritanya berbeda. Jadi, kalau kita nonton film, khususnya buat para remaja putri nih, kita harus mesti realistis, ya. Kasihan nanti kalau kita cari-cari harus kriterianya yang seperti di film-film itu, akan sangat membuat para pria lajang ini akan menjadi tertekan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetapi mengapa ini digemari? Cerita-cerita ini sekarang semakin digemari. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu cerita-cerita tentang pernikahan itu menjadi digemari, tapi belakangan ini kesetiaan adalah sebuah tema yang digemari untuk saat ini. Karena apa? Karena semua orang bermimpi untuk mendapatkan kesetiaan dari orang lain. Setiap orang mau mendapatkan kesetiaan. Kesetiaan menjadi hal yang mahal. Kalau kita suka mengikuti berita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya. Dulu ada suatu film yang booming, film Indonesia, banyak yang tonton, tentang Habibie Ainun. Pokoknya mengisahkan tentang cinta sejati, kesetiaan. Memang cocok untuk jadi sebuah kesetiaan. Kenapa? Karena Ibu Ainun sudah tidak ada di dunia ini. Bapak Habibie juga sudah tidak ada, dan sampai akhir hidup mereka berdua bisa menjaga kesetiaan antara pasangannya. Nah, lalu ada suatu tokoh yang sekarang ini yang digadang-gadang, ini seperti Pak Ainun dan Habibie. Dari orang mulai lihat, waduh, belakangan ini tiba-tiba muncul berita yang menggemparkan, sehingga orang menjadi kaget. Kenapa? Karena pasangan yang dilihat bakal seperti Habibie dan Ainun ini masih hidup. Jadi kesetiaan Bapak Ibu dan Saudara sekalian berbicara tentang waktu. Kesetiaan bukan sikap. Kesetiaan bukan perasaan kasih yang besar yang diberikan. Tapi kesetiaan bicara soal waktu, bicara soal konsisten, bicara soal persisten. Itu sebuah kesetiaan. Jadi kalau kita mau lihat kita setia atau tidak setia, itu harus dilihat dari waktu yang panjang. Apakah kita konsisten dalam memberikan kesetiaan kita? Kalau manusia aja, Bapak
Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau kita aja mau mendapatkan afeksi, mau mendapatkan balasan dari cinta yang kita berikan dengan sebuah kesetiaan, apalagi Tuhan. Tuhan butuh, Tuhan menginginkan, bukan butuh, menginginkan umatnya memberikan kesetiaan sebagai balasan dari cinta dan pengorbanan yang diberikan. Tapi kadang kita nggak kasih, kita nggak berikan. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kenapa kita nggak bisa kasih balasan kita kepada Tuhan? Karena kita merasa Tuhan mengasihi kita itu kewajiban Tuhan. Kita anggap Tuhan mati di kayu salib itu kewajiban. Jadi kita nggak perlu balas. Seperti bangsa Israel dan Yehuda, mereka bangga. Kenapa mereka bangga? Pertama, mereka bangga, mereka keturunan Abraham, keturunan yang mendapatkan janji. Jadi kalau Tuhan kasih tanah Kanaan, itu kewajiban. Kalau Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, itu kewajiban. Kalau Tuhan memelihara mereka, membuat mereka aman, itu juga adalah kewajiban. Jadi mereka merasa tidak perlu untuk kasih kesetiaan. Karena itu Israel dan Yehuda tidak mau mendengarkan Tuhan. Mereka tidak setia. Jangankan panjang, satu generasi aja lupa. Jangankan beratus-ratus tahun, udah hilang satu generasi aja, tetap tidak bisa kasih kesetiaan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jika satu pihak kasih cinta yang besar, maka pihak yang berkorban lebih banyak akan merasa sakit hati, akan merasa lelah. Jadi Tuhan sakit hati juga sama Israel. Kenapa kamu tidak mau mendengar? Aku udah kasih kamu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Aku sudah kasih pemeliharaan, wilayah yang besar, musuh-musuh yang hebat dikalahkan. Tapi mengapa baru saja para tetuamu tidak ada, baru saja para pemimpinmu tidak ada, sudah kembali berbuat jahat, sudah kembali menyembah berhala, sudah kembali lagi melakukan hal yang jahat. Tidak pernah mau mendengarkan, tidak pernah diturunkan ke anak cucunya, kamu harus baik-baik yang mendengarkan perintah Tuhan. Padahal Tuhan bilang sama Yosua, turuti setiap perintahku, bertindaklah hati-hati, sehingga kamu berhasil. Tapi Yosua sudah tidak ada, mulai berbuat semau-mau. Lalu Tuhan bilang, kalau suara saja, kalau perintah saja sudah tidak bisa didengarkan, maka sekarang aku mau kasih pelajaran yang sangat nyata, yaitu belajar dari orang lain, belajar dari orang yang sungguh setia kepadaku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita buka di Yeremia 35. Yeremia 35. Kita baca secara bergantian. Saya akan baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara sekalian akan baca yang genap. Kesetiaan orang-orang rekam, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakin bin Yosia, Raja Yehuda. Bunyinya, akan Bapak Ibu sekalian, pergilah kepada orang-orang mereka, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, pada
Maka aku menjemput Jahasania bin Yeremia bin Habasinia beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Gedalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maseya bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan, lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yohanan dan mereka bapak kami telah memberikan kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yohanan bin Rekab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak kami, dan anak-anak perempuan kami. Agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih. Kami diam di kemah dan tak melakukan tempat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yohanan bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar, Raja Babel, bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu, demikianlah kami diam di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta Allah, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Nabi Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya. Sebab mereka mendengarkan perintah leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu, tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yohanan bin Rekab menempati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yohanan bapa leluhurmu, telah berbeda kepada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepada kamu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab tak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, siapa orang Rekab? Siapakah orang yang dijadikan contoh buat Tuhan bagi orang Yahudi? Orang Rekab
itu asal muasalnya adalah orang Bani Keni. Bani Keni ini keturunan Kain. Bapak Ibu tahu, ketika Adam dan Hawa punya anak 3. Tadinya 2, Habil dan Kain. Habel dibunuh oleh Kain karena Kain iri hati. Lalu Tuhan menggantikan Habil sehingga lahirlah anak yang ketiga yang diberi nama Set. Nah, Kain dibuang oleh Tuhan dari hadapannya karena kejahatannya membunuh adiknya sendiri. Nah, orang Keni ini adalah keturunan Kain. Mereka berkemah, mereka berternak, mereka juga membuat peralatan dari logam. Nah, keahlian ini diperlukan oleh orang Israel karena selama berjalan ke Kanaan mereka berkemah, mereka berternak, dan juga mereka membuat perkakas. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang Keni yang ada bersama orang Israel ini adalah orang Keni yang merupakan bapak mertua dari Musa, yaitu Yitro. Jadi Yitro itu bapak mertua Musa itu adalah orang Keni, keturunan Kain, yang menikahkan anak perempuannya kepada Musa. Lalu Yitro ini punya anak laki-laki namanya Hobab. Jadi dia adalah iparnya Musa. Nah, Hobab diajak sama Musa, "Yuk bersekutu dengan kami, bersama dengan kami menuju Kanaan, karena kami butuh pengajaran kamu, bagaimana cara kami jadi bangsa nomaden, berpindah-pindah, mendirikan kemah, berjalan di padang pasir. Karena apa? Karena tanah Kanaan itu adalah milik orang Keni. Jadi ketika bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan, yang mengerti medan, yang mengerti wilayahnya adalah orang Keni. Makanya Musa ngajak Hobab, bantu kami. Dan Musa berjanji, kalau kamu bersekutu dengan kami, Tuhan akan memberikan kasih sayangnya yang besar. Singkat cerita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang Keni musnah, tapi satu yang tinggal, yaitu garis keturunan Hobab. Nah, dari keturunan Hobab ini nanti menikah dengan orang-orang dari Yehuda, yaitu siapa? Kaleb. Nah, Yonadab bin Rekab adalah keturunan dari Kaleb. Rekab itu adalah keturunan dari Kaleb, dan Yonadab adalah anak daripada Rekab. Yonadab berpesan kepada anak cucunya, kamu ya tidak boleh minum anggur. Kamu, anakmu, sampai cucumu tidak boleh minum anggur selama-lamanya. Bukan masalah minum anggurnya, tapi masalah bisa menurunkan peraturan sampai beratus-ratus tahun kepada anak cucu kita. Bukanlah hal yang gampang. Coba Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa saja perintah yang masih kita pegang dari nenek moyang kita? Apa peraturan yang masih kita jalankan karena itu diperintahkan oleh leluhur-leluhur kita? Tapi Israel dan Yehuda tidak, terutama perintah apa? Perintah Tuhan. Yonadab bin Rekab ini, kalau Bapak Ibu dan Saudara kalian tahu, itu dia ada di cerita di 1 Raja-Raja, yaitu dalam peristiwa Yehu. Jadi Raja Ahab menikah dengan Isabel. Lalu Ahab ini menjadi jahat, menyembah berhala karena mengikuti istrinya Isabel. Salah satunya adalah membunuh Nabot yang punya
kebun anggur. Lalu dia mulai menyembah berhala, mengumpulkan nabi-nabi Baal, sehingga bangsa Israel berbuat dosa. Sehingga pada akhirnya karena kemarahan Tuhan, Tuhan hukum Ahab. Ahab meninggal, dibunuh dalam peperangan. Lalu setelah Ahab meninggal, digantikan oleh anaknya Yoram. Tetapi Nabi Elisa mengurapi seseorang yang bernama Yehu menjadi raja Israel. Lalu Yehu mulai melakukan pembersihan keluarga Ahab. Karena Tuhan sudah berjanji, karena kamu tidak mendengarkan perintahku, maka keturunan Ahab akan musnah. Perintah ini sangat keras. Karena apa? Karena Yosafat ambil anaknya Ahab menjadi menantunya, sehingga salah satu korban dari pembantaian keluarga Ahab itu adalah berasal dari keluarga Daud juga, yaitu Ahazia. Kenapa? Karena dia juga memiliki darah dari keluarga Ahab. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita tidak kasih afeksi yang sebenarnya, yang seharusnya kepada Tuhan, maka menimbulkan amarah Tuhan, menimbulkan rasa sakit hati Tuhan. Karena seperti kita juga, kalau kita banyak berkorban buat pasangan kita, tapi pasangan kita kok rasanya nggak memberikan balasan, maka akan timbul kemarahan. Aku sudah berikan segala, tapi kamu tidak setia. Bayangkan, zaman Yehu itu ada di tahun 800, dan di zaman Yeremia 35 ini di tahun 600. Ada rentang waktu 200 tahun. Tapi perkataan Yonadab bin Rekab masih tetap dijalankan. Bayangkan, sudah 2 generasi masih dilakukan. Tapi Israel tidak pernah mau mendengar. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa sih yang dituntut Tuhan agar kita berikan afeksi? Pertama adalah ketaatan. Ketaatan yang konsisten dan persisten akan menjadi sebuah kesetiaan. Jadi setia bicara apa tadi? Tentang waktu. Dan kesetiaan lahir dari ketaatan yang konsisten dan persisten. Kadang ada orang bicara seperti ini, kita harus belajar mengasihi sesama kita, mengasihi orang yang kelihatan, baru kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Salah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau kita tidak bisa mengasihi Allah, kalau kita tidak bisa mentaati Allah, maka kita juga tidak bisa menaati orang yang kita lihat tiap hari. Karena apa? Karena hati kita tidak punya sumber yang merupakan dasar dari sebuah ketaatan. Jadi untuk bisa taat kepada orang tua kita, taat kepada pemimpin kita, itu harus lebih dulu lahir dari sebuah ketaatan kepada Tuhan. Taat dulu kepada Tuhan. Orang-orang Rekab taat kepada Tuhan. Gimana kita bisa lihat orang mereka taat kepada Tuhan? Kita bisa baca dalam Alkitab. Pertama, ketika Musa sudah meninggal, Yosua yang menggantikan. Dia panggil orang Bani Keni untuk maju berperang merebut tanah Kanaan. Orang Keni ketika Musa sudah meninggal tetap setia. Karena bukan Musa yang menyatukan orang Keni dengan orang Israel, tapi nama Tuhan, nama Yahweh
yang menjadikan mereka satu. Orang kayak ini bukan mandang Musa, tapi mandang Yahweh, mandang Tuhan. Kita dipersatukan oleh nama Tuhan. Makanya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, Bani Keni bersama-sama Yehuda merebut tanah perjanjian. Mereka bersemangat merebut. Dan ketika Israel sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, apa mereka tuntut? Yang mana bagian kami? Kami butuh juga dong kota-kota kami. Oh tidak, mereka tahu. Karena sudah dipesankan oleh nenek moyang mereka. Kita ini berpindah-pindah, hidup seperti orang asing. Tapi ketika di zaman satu hakim yang bernama Deborah pernah mengajak Balak, yuk kita serang Raja Habin, sebab dia sudah mengancam Israel. Lalu Balak ketakutan, saya nggak mau maju sendiri, yuk ikut yuk. Kalau kamu ikut, saya berani serang Sisera, panglima Yabin. Tapi kalau kamu nggak ikut, saya nggak berani. Lalu Deborah bilang, oke, saya ikut. Tapi ingat ya, nanti kamu tidak akan dapat kemuliaan. Lalu majulah Deborah dan Barak bersama-sama. Dan ketika mereka kalahkan pasukan tentara Yabin, Sisera melarikan diri. Lalu dia lihat, wih, ada kemah Heber orang Keni. Ini hubungannya baik, teman, bersahabat. Raja Yabin bersahabat dengan Heber orang Keni. Karena itu dia berasa dia aman. Dia masuk, dia tidur di kemah Heber. Diberikan oleh Yael istrinya. Oh boleh, silakan istirahat. Tapi apa yang dilakukan oleh Yael? Dia ambil paku, lalu dia paku Sisera di pelipisnya sama dia. Lalu dia bawa tentara Israel, ini orang yang kamu cari. Kenapa? Karena kesetiaan mereka kepada Tuhan melebihi kesetiaan mereka kepada sekutu mereka. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, walaupun mereka berpindah-pindah, berkemah seperti orang asing, tapi mereka tidak lupa dengan Tuhan. Mereka tetap taat kepada Tuhan. Lalu kita lihat kesetiaan mereka menaati Tuhan seperti apa. Ketika Yehu ingin menghancurkan bait Baal, Yonadab bin Rekat datang menghampiri Yehu. Lalu Yehu katakan kepada Abinadab, apakah aku memiliki hati untuk membela Tuhan? Memiliki hati. Apakah kamu setuju dengan saya? Lalu Yonadab bilang, ya. Terus kalau kamu setuju, mari ikut aku. Lalu Yonadab mengikuti Yehu. Jadi orang Bani Rekab atau yang asal usulnya adalah orang Keni dipersatukan oleh nama Tuhan karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kenapa orang Rekab bisa kembali ke Yerusalem? Karena waktu itu Nebukadnezar menguasai seluruh Mesopotamia. Karena tentara orang Kasdim, mereka mencari perlindungan. Orang Rekab ingat ketika Salomo membangun bait Allah. Salomo berkata, Tuhan, kalau nanti kami jatuh ke tangan musuh kami, kalau kami kembali ke rumah ini dan berseru meminta pertolongan-Mu, maka dengarkanlah doa kami. Orang mereka ingat. Jadi mereka datang ke Yerusalem mencari perlindungan. Perlindungan kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi orang Yehudanya sendiri malah mencari perlindungan kepada Mesir. Bayangkan kalau jadi Tuhan menghadapi umat yang katanya pilihan ini seperti ini. Makanya Tuhan bilang,
Yehuda belajar dari mereka, belajar dari ketaatan mereka. Karena itu mereka setia. Ketaatan yang konsisten dan persisten adalah sebuah kesetiaan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita taat kepada Tuhan dan taat secara konsisten dan persisten, itu membuahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Tuntut sebagai afeksi dari pengorbanan yang sudah diberikan, sebagai afeksi dari pemeliharaan yang sudah dialami. Kita bilang ini, kita ini kan biji matanya Tuhan. Kita aja kalau sama mata kita ini kalau kena pasir, kita kucek-kucek, kita cuci, kita jaga sedemikian rupa. Tuhan sayang sama kita. Kadang hamba Tuhan suka bilang gini, Tuhan gak pandang, maksudnya Tuhan berkorban bagi kamu. Walaupun dosamu semerah kemisi, akan dibuat seperti seputih salju. Terus saya merahin lagi, supaya Tuhan jadikan seputih salju. Apakah seperti itu? Jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tuhan tuntut afeksi kita. Tuhan tuntut balasan dari kasih sayang. Apakah kita bisa mentaati Tuhan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kesetiaan mahal harganya. Semakin lama manusia semakin sulit untuk setia. Banyak perceraian di Indonesia. Semakin tahun semakin meningkat. Semakin tahun semakin meningkat. Sehingga membuat orang semakin takut untuk menikah. Kesetiaan semakin lama semakin mahal. Kenapa? Karena kita semakin tidak bisa menaati Allah. Kita semakin tidak bisa mentaati Tuhan. Makanya hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mulailah kita memberikan afeksi kita berupa ketaatan. Taati setiap perintah Tuhan, kata demi kata. Kalau kita mentaati Tuhan, kita terbiasa mentaati perintah. Sehingga ketika kita kerja di kantor, ada peraturan-peraturan, kita dengan mudah bisa taat. Karena itu lahir dari dalam hati, lahir yang mengalir dari rohani kita, sehingga membuat kita tidak sulit untuk, kalau kita taat terus menerus konsisten menjadi kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita juga bisa konsisten setia kepada pasangan kita. Karena itu lahir dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu lahir dari kerohanian kita. Itu lahir dari jiwa kita. Jiwa yang terbiasa setia kepada Tuhan. Sehingga kita juga dengan mudah bisa setia kepada pasangan kita. Karena kita tahu kesetiaan kepada Tuhan, kita juga bisa setia kepada manusia yang kita lihat setia. Karena itu lahir dari dalam hati kita, bukan kebalikan. Kita mencoba sekuat tenaga kita mengasihi orang yang di depan kita, lalu kita bisa mengasihi Allah. Tidak, itu terbalik. Kita harus lebih dulu mengasihi Allah, lebih dulu taat kepada Allah, lebih dulu setia kepada Allah. Maka kita akan jadi orang-orang yang konsisten. Konsisten dalam hal ketaatan, konsisten dalam hal kesetiaan. Setia kepada pasangan kita bukan hal yang sulit. Mengasihi kembali pasangan kita bukan hal yang sulit. Tapi celakanya, bahayanya, kalau kita menjadi orang-orang yang maunya menuntut. Harus saya.
kamu harus mengasihi saya lebih banyak. Kamu harus mencintai saya lebih banyak. Kenapa? Karena di dalam jiwanya dia juga menuntut Tuhan. Itu apa yang kita buat sehari-hari kita, itu lahir dari jiwa kita. Kalau kita banyak menuntut pasangan kita, banyak menuntut bos kita, banyak menuntut rekan kerja kita, karena kita juga orang yang suka menuntut kepada Tuhan, bukan orang yang taat kepada Tuhan, bukan orang yang setia kepada Tuhan. Itu terlihat dari jiwa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca di Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat yang 19. Yakobus katakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemata. Jadi kalau Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, terutama juga saya, mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tapi tidak pernah mentaati Tuhan, tidak pernah setia kepada Tuhan, saya tidak ada bedanya dengan setan. Kami sama-sama bilang percaya Tuhan, kami sama-sama tahu Tuhan berkuasa, kami sama-sama tahu Tuhan pencipta, tetapi tidak taat, tidak setia. Sama saja. Apa yang membedakan? Next, ayat yang ke-20. Yang membedakannya adalah iman harus dengan perbuatan. Ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong? Kata Paulus, kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Kita salah mengerti. Perbuatan yang dimaksud Paulus bukan perbuatan ketaatan dan kesetiaan, tapi perbuatan lahiriah. Seperti apa? Seperti sunat, menjaga hari-hari baik, menjaga bulan-bulan suci, berpuasa, ibadah lahiriah. Tapi hati tidak dijaga, hati tidak beribadah. Tapi Yakobus maksud adalah perbuatan yang lahir dari jiwa, jiwa yang taat, jiwa yang setia. Dan itu yang akan membuat kita menjadi konsisten. Dan itu yang akan membuat kita punya integritas di dalam dunia. Dan itu yang bisa membuat kita menurunkan prinsip-prinsip buat anak cucu kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya memang belum menikah, tapi saya punya impian bahwa nanti saya bisa mewarisi warisan buat anak cucu saya. Warisan bukan uang, bukan harta. Bagus kalau itu ada. Tapi satu yang punya kerinduan saya, warisan rohani, warisan nasihat, warisan perkataan, baik-baik mengingat perkataan Tuhan dan lakukan dengan sungguh-sungguh, supaya hidupmu terpelihara, supaya hidupmu tetap Tuhan pegang. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan gak pernah ingkar janji. Bapak Ibu tahu, Yehuda akhirnya dibuang ke Babel selama 70 tahun baru kembali, dan sisanya binasa, dibunuh oleh Raja Babel. Tapi orang Rekab tetap tinggal di Yerusalem. Orang Israel bisa kembali ke Yerusalem karena daerahnya dijaga oleh orang Rekab. Masih ada yang tinggal di Yerusalem, sehingga ketika mereka dipulangkan, mereka punya tempat
masih punya daya. Kenapa? Karena ada orang Rekab di sana. Kenapa Raja Babel nggak angkat orang Rekab? Kenapa Raja Babel nggak tawan orang Rekab? Karena Tuhan sudah janji. Makanya ketika Nebukadnezar masuk ke Yerusalem, dia punya hati yang membiarkan orang Rekab untuk tinggal di Yerusalem. Bayangkan Allah yang bisa menggerakkan hati raja-raja. Yehuda mencari perlindungan ke Mesir, akhirnya binasa. Tapi orang Rekab datang kepada Tuhan dan mereka mendapatkan perlindungan. Mereka mendapatkan pemeliharaan. Dan orang Rekab juga masih membantu Nehemia untuk bangun tembok Yerusalem. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini, sore ini, saya mengajak kita, mari kita kasih afeksi kita buat Tuhan, ketaatan kita, dan kesetiaan kita. Saya undang pemusik dan singer untuk maju ke depan. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Firman hari ini sudah selesai. Biar kita belajar untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Setia yang lahir dari ketaatan kita yang konsisten dan persisten kepada Tuhan. Yang tidak lekang oleh waktu, yang tidak lekang oleh kesulitan, yang tidak lekang oleh hambatan apapun, oleh perkembangan zaman apapun, oleh perubahan zaman apapun. Kita tetap orang yang konsisten dalam taat kepada Tuhan, yang menjadikan kita orang yang setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
seperti pujian yang kami naikkan Tuhan pada sore hari ini. Kami mau Tuhan tetap setia Kau dapati ketika kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami bersyukur Tuhan akan setiap kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan lebih lagi seperti firman-Mu yang telah disampaikan untuk memiliki ketaatan dan kesetiaan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mampukan setiap kami. Kami percaya Tuhan ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, itulah pujian yang sejati kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan ketika nama-Mu dimuliakan Tuhan, kuasa berkat-Mu dinyatakan lebih lagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya Tuhan, sebagai rasa syukur kami juga akan membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah, Jehovah Jireh, yang telah menyediakan, mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Biarlah Tuhan, sore hari ini kami bawa persembahan kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Suci kuduskan setiap persembahan. Biarlah persembahan itu Tuhan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan di muka bumi, dan nama Tuhan yang semakin dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan dalam pekerjaan, usaha, apapun studi yang dilakukan umat-Mu Tuhan yang hadir sore hari ini. Tuhan memberkati. Bahkan yang belum sempat membawa persembahan, memberikan persembahan baik bagi Kau Tuhan, kami percaya Kau Tuhan telah memberkati, sehingga suatu saat kami dapat memberi yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Tuhan. Selamat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah di penghujung ibadah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tapi sebelum itu saya memberikan pengumuman bagi setiap kita untuk ibadah Jumat Agung akan digabung beribadah di pusat, yaitu Gereja GBI Sungai Yordan Roksi, ya.
pada pukul 10 pagi ibadah dilaksanakan. Dan untuk dari Depok disediakan transportasi angkot untuk jemaat yang ingin ikut ibadah Jumat Agung, dan kumpul di tempat ini jam 8 pagi ya. Sekali lagi, untuk ibadah Jumat Agung disatukan, digabung ke GBI Sungai Yordan Rosi di pusat. Ibadah diadakan pada pukul 10 pagi, dan dari Depok bagi jemaat yang ingin ikut disediakan transportasi berupa angkot ya. Berkumpul di tempat ini jam 8 pagi. Dan untuk pendaftarannya nanti yang ingin ikut bisa kepada Pak Johanis atau Ibu Leni. Sekali lagi, yang ingin ikut nanti bisa daftar ke Pak Johanis atau Ibu Leni. Dan untuk pengumuman yang selanjutnya, akan diadakan acara training tamborin dan GSM yang diadakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juni. Dan untuk mendukung dana acara ini, dari tamborin dan GSM menjual dimsum ya, dimsum ayam dengan harga 26.000 isi 6 piece. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, demi mendukung dana untuk acara ini, nanti setelah selesai ibadah, yuk bisa dukung dengan membeli dimsum yang tersedia di depan. Ya, itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah ini. Saya menapati berdiri, Bapak Ibu saudara Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, hidup seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, hidup seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara di Tuhan. Segala nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kami dapat banyak kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, hidup seperti di surga. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu.